Tapi mengaku pengikut Kristus, wah, saya kadang-kadang repot dengan banyak orang. Sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Relasinya bermasalah. Lalu kita bicara konsolidasi dan persatuan. Saudara tahu bicara tentang iman. Iman itu dasar dari yang kita harapkan. Dasar itu funderen. Dasar dari yang fondasi, yang kita harapkan tuh cita-cita, idealisme masa depan. Anda mau jadi yang paling kaya silakan, paling cantik silakan, paling apa silakan. Tapi di atas dasar apa saudara bangun? Itu menjadi penting. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukan pada saat orang ingin banyak melihat baru percaya. Iman mengatakan tidak melihat tapi percaya. Saudara lihat, dia bilang begini, bukti dari yang tidak lihat. Para arsitek, kalau dia mau gambar satu bangunan, dia taruh duluan di sini tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Kamar di mana, ukuran berapa, tangga di mana, pintu di mana, jendela. Beres di sini, baru dia tuangkan itu di atas kertas yang kelihatan. Membuktikan dari apa yang dia taruh di sini. Dari apa yang kelihatan itu kemudian dia taruh sekarang mulai kerja itu bangunan. Waktu bangunan megah itu bangun, semua orang terkagum-kagum dengan bangunan itu kan. Tapi titik-titik terkuat dari bangunan itu tidak dilihat oleh orang lain. Cakar ayam di mana itu orang don't dapat lihat. Dalam foto-foto di muka kantor bupati, saudara tahu dia punya titik terkuat dari itu kantor bupati. Siapa yang paling tahu itu titik terkuat dari itu bangunan? Kemungkinan hanya 2 orang, yang menggambar dan yang mengerjakan. Kita sementara belajar untuk membangun sesuatu karena iman. Satu saat Tuhan Yesus, ini video saya beredar luas di mana-mana. Ketika saya bicara tentang satu-satuan, Yesus urus orang-orang yang rampas jabatan itu, baku rampas jabatan. Di sini ada yang baku rampas jabatan. Tuhan Yesus urus pakai cara itu. Tuhan Yesus lihat, murid-murid sementara bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka kan? Petrus bilang dia, Yohanes bilang dia, Yakobus bilang dia, Andreas. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka. Terus Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa hendak menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda. Di sini ada yang biasa pendekatan. Yang terbesar, saya punya video itu mengatakan begini. Tahun 2009 saya ini ketua Panwaslu. Saya begini-begini ketua Panwaslu. Saya juga heran. Datang 1-2 caleg, dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, yo, kira-kira menurut Pak Pendeta saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang, yang macam Bapak begini tidak bisa. Hei, kok Pak Pendeta yakin sekali? Yo, kenapa? Kok Bapak ini saya minta jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak, saya Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami yang banyak begini, saya yakin tidak jadi. Pas habis pemilu dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, Pak Pendeta, kenapa? Ternyata Bapak mulut panas betul. Saya bilang ini bukan mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan bilang kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan pas mau pemilu baru cari saya ke sebelah. Kita 2 saudara. Saudara apa muka beda? Tidak bisa. Tidak bisa. Setialah duluan pada perkara-perkara yang kecil. Itu cara Tuhan Yesus suruh. Mau apa? Itu serius. Suatu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dilema pajak yang serius. Dari pertanyaan yang jawabannya gampang dengan risiko besar. Waktu Tuhan Yesus ditanya, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jawabannya gampang kan? Risikonya besar. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar,
ribuan orang pengikut Yesus pasti meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena tertulis ada kaisar, gambar dan tulisan, kasih kaisar di situ. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan. Dan bukan uangmu, diri yang kita kasih. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja Bapak, tapi saya punya persembahan pergi terus. Hah? Di surga tidak ada kios jual Indomie. Kita tidak sementara kumpul itu. Nah, di sini ada.